Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 dari kelas Kimia Dasar 10, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ilustrasi kepunahan dinosaurus kaitannya dengan metode saintifik. Sebelumnya perkenalkan, saya Davi Syarif Tanjung, NPM 2106706483. Perkenalkan, nama saya Alif Faksi Ihsan Maulana dengan NPM 2106707132. Perkenalkan, saya Rafael Sinemahia dengan NPM 2106707183. Perkenalkan, saya Senandung Kinanda Putri Kemala dengan NPM 2106706533. Baik, boleh di. Berikut adalah ilustrasi yang menjadi bahan diskusi kami selanjutnya. Dan berikut adalah batasan-batasan yang menjadi topik yang kami bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah kesesuaian ilustrasi kepunahan dinosaurus dengan pengaplikasian metode saintifik. Dalam metode saintifik, terdapat 6 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah observasi. Dari pengilustrasian yang diberikan oleh artikel, dapat diketahui bahwa ilustrasi kepunahan dinosaurus sesuai dengan kaidah metode saintifik. Para peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi seperti melihat lokasi di Teluk Meksiko dan juga mengobservasi sedimen di berbagai belahan dunia. Contohnya adalah sedimen batu di Gubbio, Italia. Yang kedua adalah pengambilan hipotesis. Para ilmuwan membuat hipotesis tentang mengapa ada kawah di Meksiko dan mengapa ada banyak iridium di permukaan bumi. Dan para peneliti merumuskan bahwasanya kepunahan disebabkan oleh rusaknya rantai makanan dan perubahan iklim oleh erupsi vulkanik yang disebabkan tabrakan asteroid dengan permukaan bumi. Namun, hipotesis ini belum memiliki bukti yang meyakinkan hingga tahun 1977. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis analisis. Pengujian hipotesis atau eksperimen. Para peneliti kemudian mengetes hipotesisnya dengan cara mengetes batuan sedimen yang terbentuk di Teluk Meksiko dengan menggunakan metode penanggalan radiometrik yang mengacu pada pengetesan karbon radioaktif pada sedimen yang diukur, sehingga didapatkan bahwa sedimen tersebut berasal dari 65 sampai 66 juta tahun yang lalu, tahun yang pas dengan diagnosaan hilangnya berbagai hayati di muka bumi yang menjadi salah satu sebab punahnya dinosaurus. Tahap yang keempat yaitu analisis data. Pada tahap ini, para peneliti kemudian mengumpulkan berbagai sampel yang dibutuhkan. Kemudian, sampel tersebut disusun dan dianalisis untuk membuktikan bahwa kepunahan dinosaurus amat erat kaitannya dengan asteroid yang menabrak bumi. Tahap yang kelima yaitu konklusi atau kesimpulan. Pada tahap ini ditarik kesimpulan bahwa benar adanya kepunahan dinosaurus 66-65 juta tahun yang lalu diakibatkan asteroid menabrak bumi dan menghasilkan serpihan yang menjadi debu yang mengandung aerosol sulfat yang dapat menghalangi intervensi cahaya matahari. Karena terhalangnya cahaya matahari ke permukaan bumi mengakibatkan banyak sumber makanan yang tidak dapat melakukan fotosintesis selama bertahun-tahun. Hal tersebut mengakibatkan banyak hewan tidak dapat bertahan hidup karena kelangkaan sumber makanan, termasuk dinosaurus. Dan tahap yang terakhir yaitu penjabaran hasil penelitian. Pada tahapan ini, para ilmuwan kemudian mengeluarkan teori mereka tentang asteroid yang jatuh ke bumi sebagai salah satu teori punahnya dinosaurus, untuk kemudian didiskusikan kepada sesama ilmuwan, lalu disebarluaskan ke masyarakat luas dengan data-data yang mendukung. Lalu kita ke nomor 2, yaitu adalah 2 cara pembuktian dari teori tumbukan asteroid. Yang pertama itu adalah dengan meneliti dan juga menetes tanah liat yang ada di atas sedimen batuan yang sudah terbentuk dari zaman Cartesius di sebuah lokasi di sekitar Gubbio, Italia. Jadi hasil tes dari tanah liat tersebut itu menunjukkan bahwa banyak sekali kandungan iridium di tanah liat tersebut. Nah, hal ini itu sangatlah misterius. Karena kenapa? Karena iridium itu adalah sebuah unsur yang sangat jarang ditemukan di permukaan bumi. Mengenai ini lalu dibuat hipotesis bahwa iridium yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di tanah liat ini, itu memanglah bukan berasal dari bumi.
melainkan dari benda ruang angkasa seperti asteroid yang memang cukup kaya akan iridium. Lalu kita ke yang kedua, yaitu adalah dengan mentes fosil tumbuhan. Nah, jadi selain fosil dinosaurus yang menandakan mereka itu punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, nah ternyata itu juga ditemukan fosil-fosil tumbuhan yang juga mengindikasi bahwa mereka itu punah pada waktu yang sama. Hal ini itu masih berkorelasi dengan teori asteroid yang mempunyai banyak iridium. Para peneliti itu menghipotesis bahwa pada saat asteroidnya itu bertemu ke bumi, asteroid tersebut itu pecah dan menjadi debu-debu tebal yang mengandung iridium. Lalu debu-debu tebal ini menutupi bumi dan membuat cahaya matahari tidak dapat menembus bumi selama bertahun-tahun. Hal ini membuat tumbuhan-tumbuhan itu kekurangan sinar matahari, tidak bisa berfotosintesis, dan juga kemudian mati. Lalu untuk selanjutnya yang nomor 3, apakah ilustrasi kepunahan dinosaurus tersebut dapat diterima? Berdasarkan opini dan kesepakatan kelompok kami setuju bahwa ilustrasi asteroid sebagai kepunahan dinosaurus dapat diterima dikarenakan ilustrasi tersebut memiliki bukti konkret yang mengacu pada penelitian tanah liat dan juga fosil-fosil tumbuhan. Diperkuat juga dengan integrasi penemuan dan penelitian yang komprehensif yang telah dilakukan para ilmuwan sejak dahulu. Ditarik kesimpulan juga bahwa benar adanya kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu diakibatkan asteroid menabrak bumi dan menyebabkan serpihan-serpihan yang menjadi debu-debu yang menyebabkan terangkat ke udara dan dapat menghalangi intervensi cahaya matahari. Sehingga banyak sumber makanan yang tak dapat berfotosintesis. Oleh karena itu, para dinosaurus, termasuk dinosaurus yang berukuran besar, tidak dapat bertahan hidup dengan kondisi yang ada, karena kekurangannya makanan. Masa asteroid. Lalu masa dulu masa jenis asteroid sekitar 2 gram per cm. Permukaan dulu yaitu 5. Dari soal tanya yaitu masa asteroid dalam program dan ton serta dari jari. Yang pertama, masa asteroid bisa kita ketahui masa debu total yaitu masa manusia dikali permukaan bumi. Hasilnya 0,1 dikali 10,18. Lalu bisa kita cari masa asteroid dengan mengali masa debu total dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena diketahui dari soal hanya 20% masa asteroid. Jadi perhitungannya yaitu 5,1 1,02 dikali 10,7. Hasilnya 5,1 dikali 10,4 kg atau 5,1 dikali 10,3. Yang kedua yaitu jari-jari asteroid dalam meter. Jari-jari asteroid bisa kita cari yang pertama dengan mencari volume asteroid terlebih dahulu. Volume asteroid bisa kita cari dengan rumus masa jenis yaitu massa per volume atau volume sama dengan massa per massa jenis yaitu 5,1 dikali 10,7. Hasilnya meter. Setelah itu asteroid dimisalkan berbentuk bola dengan volume yaitu 4/3 VR Gunter VR pangkat 3. Sehingga perhitungannya yaitu 51/20 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 4 VR pangkat 3 per 3. Setelah itu bisa kita kali silang, hasilnya 80 VR pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Dan didapatkan besar jari-jari asteroid yaitu 3933,844 meter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.